Kalau ada yang dihasut-hasut atau mau menghasut, waspada. Ini saya katakan ulah kekuatan asing yang selalu ingin pecah belah Indonesia. Nanti terkuak LSM-LSM yang dibiayai oleh negara asing. Nanti terkuak media-media yang sebenarnya pemiliknya adalah orang asing. Perlu saya sebut namanya sekarang? Guys, kali ini ada kabar yang bahaya, benar-benar bahaya guys, dan harus diwaspadai oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan jika Presiden Prabowo tidak segera mengambil langkah tegas, Indonesia akan kembali terjerumus dalam kondisi krisis ekonomi yang jauh lebih mengerikan daripada tahun 1998. Kenapa? Karena saat ini adalah momentum yang ditunggu-tunggu oleh sosok yang paling bertanggung jawab atas kehancuran nilai tukar mata uang Asia pada 1998. Jika Prabowo lengah, bersiaplah untuk mengubur impian Indonesia Emas 2045. Karena saat ini, ada 4 kombinasi yang mematikan yang bisa menghancurkan ekonomi Indonesia dalam sekejap. Ini bukan teori konspirasi loh. Ini fakta yang bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri dalam waktu dekat. Nah, apa sajakah 4 kombinasi mematikan tersebut? Yuk, kita bahas lebih dalam lagi. Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dan sistematik selama beberapa dekade. Nilai korupsi yang dulu dianggap fantastis pada kisaran ratusan miliar, kini semakin membengkak hingga mencapai ratusan triliun, bahkan menembus ribuan triliun. Fenomena ini menunjukkan perlunya adanya upaya yang lebih tegas dan sistematis dalam memberantas korupsi di semua lini pemerintahan dan sektor publik. Setidaknya, lebih dari 65 koruptor telah tertangkap di era Presiden Prabowo mulai 20 Oktober 2024 hingga 2 Maret 2025 atau sekitar 135 hari kerja. Terdiri dari berbagai kasus, mulai dari kasus korupsi izin ekspor minyak sawit mentah, korupsi tol Padang Pekanbaru, korupsi impor gula, kasus suap, kasus PT Timah, hingga yang terbaru yaitu kasus oplosan Pertamina. Apakah ini kabar baik? Tentu, ini adalah kabar baik, karena jika korupsi terjadi di berbagai lini, namun tidak ada kabar penangkapan korupsi, justru hal itu bisa menjadi tanda tanya yang mencurigakan. Dengan kata lain, jika tidak ada kabar penangkapan korupsi, masyarakat mungkin akan mempertanyakan efektivitas upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga penegak hukum yang sekarang. Tapi yang menjadi masalah, semakin banyak kasus korupsi yang terbongkar, membuat citra Indonesia semakin buruk di mata internasional. Negara lain akan memandang Indonesia sebagai tempat yang rentan terhadap praktik korupsi, yang bisa mempengaruhi investasi asing dan kepercayaan global pada negara kita. Ditambah, orang-orang yang berpikiran sempit seakan terbongkarnya kasus korupsi ini sesuatu yang negatif. Padahal, kasus korupsi yang terungkap saat ini merupakan hasil dari kelalaian atau kurangnya pengawasan dari rezim yang sebelumnya. Namun, penting untuk tidak terjebak dalam narasi saling menyalahkan antar rezim. Fokus utamanya sekarang seharusnya bagaimana memperbaiki sistem dan mencegah korupsi di masa depan. Tapi, apa yang terjadi? Alih-alih mendukung penegakan korupsi dan menangkap para koruptor, malah sebaliknya, masyarakat justru tidak percaya pada pemerintah. Inilah momentum yang selama ini diincar oleh sosok yang paling bertanggung jawab yang telah berhasil memporak-porandakan ekonomi Indonesia pada 1998. Ya, betul, George Soros. Dia memiliki semuanya untuk mengembalikan Indonesia seperti kondisi 1998. Senjata yang dimilikinya yaitu uang, media, dan aliansi dengan partai oposisi saat ini. George Soros adalah salah satu investor dan spekulan keuangan paling terkenal di dunia. Kekayaannya berasal dari aktivitas di pasar keuangan global, termasuklah perdagangan mata uang, saham, dan komoditas. Misalnya, pada 1992, dia telah berhasil memecah Bank of England dengan menjual sterling secara besar-besaran yang pada akhirnya memaksa Inggris keluar dari mekanisme nilai tukar Eropa. Kemudian dalam kasus lainnya, yaitu di Asia, termasuklah Indonesia, aktivitas spekulasi mata uangnya
dianggap berkontribusi besar pada krisis keuangan pada 1998. Dengan sumber daya keuangannya yang sangat besar, Soros bisa memicu gejolak pasar valuta asing yang bisa melemahkan mata uang suatu negara, termasuklah Indonesia pada saat itu. Selain itu, Soros juga memiliki jaringan keuangan yang luas di dunia. Jika dia atau rekan-rekannya memutuskan untuk menarik investasi dari pasar emerging market seperti Indonesia misalnya, hal ini bisa mempengaruhi nilai tukar rupiah sekaligus stabilitas ekonomi, dan ini mulai terjadi pada IHSG sekarang, yang hanya dalam sepekan IHSG tumbang hampir 1.000 triliun. Bayangkan, 1.000 triliun hanya dalam 1 minggu. Hal penting lainnya yang perlu diketahui, Soros juga memiliki pengaruh di beberapa media global, baik melalui kepemilikan maupun pendanaan organisasi jurnalistik. Soros mendirikan Open Society Foundation atau OSF, sebuah layanan filantropi yang aktif lebih di 100 negara, termasuklah Indonesia. Yayasan ini mendanai berbagai proyek yang berkaitan dengan demokrasi, kebebasan pers, hak asasi manusia, termasuklah LGBT+. Open Society Foundation atau OSF memiliki kepanjangan tangan Soros Economic Development Fund yang mendanai Media Development Investment Fund atau MDIF, sebuah lembaga yang mendanai 154 media di 48 negara, termasuklah Indonesia. Setahu admin, beberapa media Indonesia yang telah menerima dana dari MDIF yaitu PT Arcadia Digital Media Tbk. Perusahaan ini mengelola portal media suara.com yang telah menerima pendanaan dari MDIF pada Juli 2020 kemarin. Kemudian, ada Tempo Media Group yang telah menerima pendanaan investasi dari MDIF melalui anak usahanya yaitu PT Info Media Digital pada Juli 2024 kemarin, termasuklah channel YouTube Kok Bisa. Selain itu, Soros juga memiliki 15% saham di PT Bakti Investama atau sekarang dikenal dengan MNC Asia Holding. Selain media-media di atas, MDIF juga diketahui mendanai beberapa media dan organisasi jurnalistik lainnya di Indonesia, meskipun detailnya tidak selalu diumumkan secara publik. Jadi, jangan heran nih, kalau di antara salah satu media yang saya sebut tadi, ada yang getol menyerang pemerintahan yang ada saat ini. Hebatnya lagi, beberapa perusahaan media besar seperti The New York Times, CNN, CNBC, dan The Guardian, sebagian sahamnya juga dimiliki oleh Soros. Nah, media-media tersebut nantinya bisa digunakan untuk menyebarkan narasi tertentu, seperti kritik terhadap kebijakan pemerintah, dukungan untuk gerakan oposisi, atau kampanye tentang isu-isu tertentu, misalnya korupsi, ketidakadilan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Media-media ini bisa mempengaruhi narasi tentang Indonesia. Narasi ini bisa mempengaruhi opini publik, baik dalam negeri maupun ke tingkat internasional, dan pada akhirnya menekan pemerintahan untuk mengubah kebijakan. Selain media konvensional, Soros juga memahami kekuatan media sosial melalui pendanaan organisasi masyarakat sipil atau LSM. Dia juga mendukung kampanye media sosial yang bertujuan untuk memobilisasi massa atau menciptakan tekanan politik. Aliansi politik ini bisa digunakan untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri atau bahkan menggulingkan pemerintahan yang tidak sejalan dengan agenda tertentu, bro. Dukungan ini bisa digunakan untuk menguatkan posisi oposisi, baik melalui kampanye politik, aksi demonstrasi, ataupun lobi internasional. Jadi, jangan heran nih, sebentar lagi bakal ada demo besar-besaran yang dimobilisasi oleh partai tertentu yang telah menerima dana dari Soros, dan sekaligus media-media yang telah didanai oleh Soros akan terus-menerus meliput aksi demonstrasi tersebut. Situasi seperti sekarang akan membuat pemerintah kita semakin terjepit dan semakin serba salah. Jika pemerintah mengambil kebijakan yang tegas terhadap koruptor dengan hukuman mati misalnya, media-media tersebut akan berteriak lantang tentang hak asasi manusia. Namun, jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan tegas, maka media-media ini akan semakin kencang berteriak tentang buruknya pemerintah dalam mengatasi isu korupsi. Situasi ini menggambarkan kondisi yang kompleks dan memerlukan tindakan yang tegas dari pemerintah. Ancaman krisis ekonomi, korupsi sistematik, dan pengaruh asing melalui media sekaligus politik adalah tantangan yang serius dihadapi oleh Indonesia saat ini. Saat ini yang diperlukan oleh negara kita
adalah dukungan dan kewaspadaan dari seluruh elemen masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam menghadapi situasi seperti sekarang. Bukan sebaliknya, yang justru jika ada kasus korupsi terkuak, semakin menaruh ketidakpercayaan pada pemerintah. Nah, semoga informasi yang saya berikan ini menambah kewaspadaan kalian terhadap narasi-narasi yang dibawakan oleh media-media khususnya yang telah saya sebutkan tadi. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video.